Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Making Fresh. Video kita kali ini kita lagi berkunjung ke salah satu kebun alpukat yang berada di sekitar kami, tepatnya di Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di depan kita sudah ada salah satu contoh pohon alpukat jenis kendil, dan di sini ditanam ada berbagai macam, mulai dari aligator, miki, kendil, yamagata, reed, dan lain-lain. Untuk usia pohon alpukat ini kurang lebih ada juga yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, yang di depan kita ini adalah umur 4 tahun. Ketinggian sudah hampir 4 meter, atau mungkin malah sudah ada 4 meter. Seperti ini, percabangannya rimbun. Dan alhamdulillah sudah tumbuh bunga atau sudah sedang berbunga seperti ini. Coba teman-teman lihat, daunnya hijau segar, percabangannya rimbun. Ini nanti kita akan keliling kebun alpukat ini. Nah, tidak ada tumpang sari, hanya menggunakan tanaman pisang sebagai tumpang sari. Dan ini adalah salah satu contoh pohon alpukatnya yang terlihat besar. Batang bawahnya tentunya sudah besar. Percabangannya pun pendek, sudah besar, berwarna coklat, tentunya sudah tua. Untuk pengairan didapat dari sumber air gunung, jadi 24 jam nonstop. Ada 2 pipa peralon di setiap pohonnya. Nah, ini sampai sana pun ada pohon alpukat, dan juga yang diairi menggunakan pipa peralon dari sumber air gunung, teman-teman. Untuk di kebun ini sendiri ada sekitar 75 pohon dengan jarak tanam kurang lebih 6 kali 6 seperti ini. Kalau ukuran 6 kali 6 sudah bagus. Nah, itu pun masih ada jarak, tidak saling ketemu, meskipun pohonnya sudah besar dan rimbun. Ini lagi buah yang pertama, teman-teman. Namun belum terlihat jelas karena masih pentil, masih kecil, dan sebagian masih ada yang berbunga seperti ini, masih mau berbunga. Mungkin 1 bulan lagi terlihat bunganya full dan menyeluruh. Untuk batang bawahnya, teman-teman, coba kita lihat, sudah besar, percabangannya bagus. Kita coba lihat memutar seperti ini. Disisakan ada 4 cabang, 1, 2, 3, 4. Kemarin bekas di bawahnya ada cabang, namun di pruning, padahal sudah besar, 1 jempol orang dewasa. Ini juga sama. Ini adalah salah satu rahasia pohon alpukat, atau batangnya cepat tumbuh besar seperti ini. Lingkar batangnya pun sudah besar. Yang pertama, memang ketika pruning jangan terlalu eman-eman. Ini pun sudah besar, dipotong. Ini juga sama, dipotong. Bekasnya sama, dipotong, supaya nutrisi bisa fokus ke batang yang benar-benar sudah besar. Ini ada 4 cabang seperti ini. Ini menjulang ke atas, tinggi, dan pertumbuhannya bagus. Kita lihat lagi pohon berikutnya, teman-teman. Ini juga sama. Yang ini jenis reed. Pertumbuhannya masih kecil, namun bagus, selalu tumbuh terubus baru. Ini juga sama, mungkin jenis kendil, sudah berbunga. Rata-rata di sini yang sedang berbunga ialah jenis kendil.
Kita coba nanti keliling lagi teman-teman. Kita ulangi untuk jarak tanam menggunakan jarak 6x6 untuk tanaman alpukatnya. Airnya didapat dari air gunung yang disalurkan langsung ke pohon alpukat. Rata-rata sudah besar teman-teman. Kalau pohon sudah seperti ini, sudah senang lihatnya, karena cabang sudah rimbun, pohonnya pun besar. Seperti ini teman-teman. Coba kita lihat memutar. Kita tidak perlihatkan cabangnya satu persatu karena pohon sudah rimbun dan besar. Untuk airnya seperti ini. Ini pun tidak ditaruh langsung di bawah pohon alpukatnya, namun ditaruh di sekeliling pohon alpukatnya teman-teman. Jadi ada jarak minimal 2 meter dari batang bawah alpukat, karena akarnya kan menyebar. Oh, ini pun airnya besar sekali teman-teman, lumayan besar sekali. Untuk satu pohon ini pun sudah terlalu kenyang mungkin. Nah, ini kita matikan. Airnya lumayan besar karena didapat langsung dari sumber air dari gunung yang dialirkan langsung ke pohon alpukat. Ini pun kita lihat tidak ditaruh berada tepat di bawahnya, namun berada di cabang pohon yang paling akhir. Ini cabang yang paling akhir ditaruh di bawahnya seperti ini. Pipa peralon yang digunakan pun yang ukuran lebih besar seperti ini, sudah besar, jadi tekanan airnya juga kencang. Kita lihat lagi pohon alpukatnya. Ini pun pendek, namun percabangannya sudah tumbuh besar dan bagus, padahal batang utama masih pendek. Ini yang selalu diinginkan oleh para petani alpukat teman-teman. Supaya apa? Ketika pohon alpukatnya berbuah, dia pun tidak terlalu tinggi, dan misalkan harus memanjat itu pun lebih mudah teman-teman, karena pendek. Seperti ini percabangannya, tidak menjulang tinggi. Seperti itu. Coba teman-teman lihat, bekas daun di bawahnya pun banyak. Itu artinya kemarin habis dilakukan pruning. Jadi tidak perlu eman-eman kalau pruning. Sama, ini pun sudah besar, beliau potong supaya pertumbuhan batang bawah lebih cepat tumbuh besar. Kita keliling lagi ke pohon berikutnya. Nah, kita lihatnya pun bagus teman-teman, karena satu kebun ada 75 batang, pertumbuhannya sama rata semua, sama rata besarnya. Dan ini salah satu pohon yang sudah berbunga. Kita menemui pohon alpukat yang sedang berbunga. Mungkin perkiraan 5 bulan lagi akan tampak buahnya menggerombol di setiap pohon alpukat. Ini juga sama, sedang berbunga. Ini juga sama, pohon alpukatnya sedang berbunga. Ciri-ciri pohon alpukat yang mau berbunga ialah daun tumbuh sudah tua teman-teman. Daunnya terlihat tua seperti ini, hijau kehitaman seperti ini. Tidak ada tumbuh terubus baru. Itu artinya pohon sedang fokus untuk pembuahan. Kita jalan lagi. Ini juga sama, infonya tadi ini pohon alpukat umurnya sama, namun pertumbuhannya berbeda. Mungkin kemarin ada kendala di akar, jadi agak terhambat di pertumbuhan pohonnya tersebut.
kita jalan lagi. Ini kita lihat ada trubus namun ada bunga. Ini nanti mungkin akan tumbuh full bunga karena di setiap cabang ada bunganya, teman-teman. Kita lihat ini juga sama bunganya. Sebentar lagi ketika nanti berbuah akan mendapatkan hasilnya. Seperti ini pun berbunga semua, teman-teman. Ini pun sama, daun sudah berubah tua dan tentunya berbunga. Kita jalan lagi ke pohon alpukat yang batang super. Ini, teman-teman, yang saya suka dari kebun ini ialah pendek, tentunya bercabang. Ini pun pendek, teman-teman, cuma 1 jengkal dari tanah, sampai tidak terlihat sambungan di mana, tidak terlihat sambung pucuknya, tidak terlihat. Pun ada 2 cabang yang benar-benar besar, 1 dan 2. Ini pun lebih fokus ke cabang yang lain. Ini awalnya ada bekas cabang yang di pruning. Itu bisa teman-teman lihat atau bisa teman-teman simak di video kita sebelumnya, cara kita pruning pohon alpukat ketika sudah berumur 3 tahun. Jadi misalkan ada batang yang besar seperti ini, jangan eman-eman dipotong supaya nutrisi fokus ke batang bawah. Nah, itu, teman-teman. Kita jalan lagi. Ini pun sama, pengairan atau pipa peralon jauh dari batang bawah, artinya saluran air berada di akar pohon alpukat yang paling akhir. Ini seperti ini, pengairan berada di paling akhir daun alpukat, tidak di batang bawah secara langsung. Nah, ini pun untuk tetangga kebun alpukat ini masih ada tanaman singkong. Jadi mayoritas di sini masih tanam tanaman singkong dan lain-lain. Ada juga tanaman yang mayoritas umum yang ada di kebun ini. Sampingnya hanya ketela, kopi, dan lain-lain yang tanami alpukat hanya kebun ini saja, teman-teman. Nah, itu tadi video singkat mengenai kebun alpukat yang berada di sekitar kami. Kita ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di sebelah kanan untuk notifikasi dan terus berlangganan supaya teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru dari kami. Nah, ini bekasnya juga di pruning, teman-teman. Kita perlihatkan batang bawah tentunya sudah super tua. Ini sudah besar namun dipotong seperti itu, tidak perlu eman-eman kalau melakukan pruning. Kita akhiri video kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.